Saya sampaikan. Al-Mughirah ini teman-teman, ya, sebelum masuk Islam dia dalam kondisi kafir. Dan dia punya sedikit kisah unik. Satu hari dia pernah keluar ke kota Taif, 70 kilo dari 60-70 kilo dari kota Mekah, bersama suku Malik. Salah satu suku yang sangat tinggal dekat kota Taif. Menuju ke Raja Mesir yang bernama Al-Muqaykis. Al-Mughirah waktu itu memiliki sifat yang kasar dalam bermuamalah. Termasuk dalam berbicara, orangnya kasar. Saat berbicara dengan Al-Muqaykis ini Raja Mesir. Ia kasar, gitu kan? Karena orang Badui. Biasa subhanallah ada orang mungkin kita menganggapnya kasar tapi mungkin bagi dia tidak. Ya. Mungkin terbiasa teriak-teriak, terbiasa menggunakan kalimat-kalimat yang mungkin bagi sebagian orang kasar. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan di sini kasar memang adalah hal-hal yang tidak baik secara umum, tapi cara berbicaranya saja. Ya. Jadi ada tradisi-tradisi mungkin di Indonesia juga termasuk ada ya. Gitu. Ya mungkin kalau teman-teman dari Sulawesi sini tidak asing. Ya, kita di Sulawesi Selatan kalau mau matikan lampu bilang apa? Hah? Bunuh lampu. Biasa begitu. Sebenarnya bukan niatnya seperti mengambil pisau nusuk, tapi bahasanya bunuh lampu sudah malam, gitu kan. Padahal maksudnya matikan lampu ya. Mati mungkin lebih santun menurut sebagian orang dari sisi retorika bahasa. Tapi bukan berarti orang Sulawesi itu kasar, gitu kan. Seperti itu kurang lebih yang kita maksudkan dengan Mughirah. Jangan lagi dipelintir perkataan saya. Alhamdulillah saya dari Sulawesi Selatan, dan saya banyak orang Bugis. Ya. Tapi bukan maksud untuk itu. Tapi ini retorika, biasa ada orang begitu ya. Mungkin cukup banyak retorika seperti ini. Jadi Al-Muqaykis waktu itu, Raja Mesir, karena mereka orang Mesir ini terkenal di kalangan orang-orang Arab, bahasa mereka itu seperti tanda kutip ya, bahasa penuh dengan kalau kita bahasakan mungkin bunga-bunga ya, hiasan lah. Jadi orang Mesir itu kalau bicara tuh kalau kita dengar walaupun tidak mengerti, kita merasa kayak ada ketertarikan menggunakan retorika ya tertentu. Maka Muqaykis merasa tersinggung. Dia kasih semuanya hadiah kepada utusan-utusan suku Malik tadi, kecuali Al-Mughirah. Al-Mughirah tersinggung waktu itu. Baik sebentar. Al-Mughirah tersinggung pada saat itu. Maka apa yang dia lakukan teman-teman sekalian? Di tengah jalan waktu lagi istirahat, karena sakit hati Al-Mughirah, dia bunuh 13 orang dari suku Malik yang dapat hadiah dari Muqaykis. Lalu diambil semua hadiahnya. Kemudian Al-Mughirah lari ke Madinah. Dia tahu kalau di Mekah dia bisa ditangkap. Dia pergi ke Madinah lalu dia masuk Islam. Nabi SAW waktu itu menerima keislamannya, tapi beliau bersabda, kasus engkau masuk Islam maka benar, tapi pencurian dan pengkhianatanmu harus dibalas. Nggak bisa. Maka kembalikan semua haknya suku Malik. Haknya ada dua tentunya, mengembalikan hadiah yang dicuri tadi dan juga membayar dia denda orang yang dibunuh. Waktu itu kebetulan kurang lebih di Mekah tradisi orang Arab kalau ada yang dibunuh satu orang, untuk supaya dia tidak dihukum oleh suku orang itu, dia harus bayar 100 ekor unta. Dia bunuh 13 orang ini. 1.300 ekor unta. Dia harus kembalikan. Suku Malik waktu itu mendengar perbuatan Al-Mughirah pada mereka, maka suku Malik bersiap-siap untuk menyerang kota Taif dan memberi syarat kepada suku Thaqif, sukunya Al-Mughirah, agar menyerahkan Al-Mughirah pada mereka. Al-Mughirah pada saat itu, karena dia penduduk asli kota Taif, maka sukunya tidak mau. Ngapain Mughirah harus diserahkan? Gitu kan? Maka bertemulah dua pasukan ini. Suku kota Taif sama suku Malik ini, suku Thaqif bertemu. Seseorang sempat mendatangi Urwah pada saat itu, karena dia kepala suku Thaqif, gitu kan, yang menggantikan kakaknya yang bernama Syu'bah. Syu'bah ini ayahnya Al-Mughirah, kan Al-Mughirah bin Syu'bah, dulu kepala suku di Taif. Meninggal Syu'bah ini, maka adiknya namanya Urwah, itu jadi kepala suku. Anaknya Syu'bah Al-Mughirah, ini ponakannya dia nih yang buat masalah. Gitu kan? Maka mereka datangin pada saat itu, seraya berkata, wahai Urwah, engkau jauh lebih bijak daripada keputusan berperang. Bila perang terjadi maka sama saja engkau membinasakan kedua suku besar Arab. Maka Urwah lalu bertanya pada orang tersebut, lalu apa saranmu? Orang itu bilang, bayar saja diyahnya. Tadi yang 1.300 ekor unta itu, bayar aja. Kamu kan
pengganti ayahnya Al-Mughirah. Al-Mughirah lagi di Madinah, susah untuk ditangkap segala macam, bayarin aja daripada kita perang gitu. Maka yang terjadi adalah pada saat itu Urwah membayar itu. Urwah membayar 1.300 ekor unta untuk ponakannya ini. Nah ini ceritanya. Makanya tadi waktu dia pukul tangan pamannya, apa kata Urwah? Hebat sekali. Baru kemarin saya selesaikan perkara besarmu. Sekarang kau berani pukul tanganku dan mau membunuhku gitu. Jadi ini perkataannya. Maka pada saat itu Al-Mughirah radhiyallahu anhu berkata, walaupun kau telah berbuat baik hai pamanku, tapi ini adalah Rasulullah. Tidak bisa kau menyakiti.